Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Selamat pagi sahabat Bang Takir dimanapun Anda berada, dan kembali lagi kita berjumpa di podcast Bang Takir edisi ke-56, dan pada pagi hari ini di studio kita sudah kedatangan bintang tamunya bukan orang asing. Jadi kalau biasanya sahabat Bang Takir podcastnya dipandu rekan saya, nah sekarang giliran saya yang ingin bertanya-tanya kepada rekan saya. Beliau adalah Sersan Kepala Puat Yusmita. Beliau salah satu anggota dari staf personelia, dan tentunya kalau beliau sudah datang ke sini tentu mungkin ada informasi yang akan dibagikan kepada sahabat Bang Takir yang ada di rumah. Untuk itu langsung saja kita menyapa Sersan Kuat Yusmita. Selamat pagi Mbak Yus. Selamat pagi Mas. Waduh, senyumnya mereka. Kayaknya habis lebaran rezekinya bertambah ya. Alhamdulillah. Dan oke Mbak Yus, pagi ini datang ke studio Bang Takir, tentunya pasti biasanya personil kalau datang ke suatu tempat itu memberikan informasi. Nah, informasi apa sih yang mau diberikan kepada sahabat Bang Takir? Oke, kita nggak usah perkenalan ya Mas ya, karena kan sudah kenal ya, jadi langsung aja ya. Jadi intinya saya pastinya di Bang Takir ini akan memberikan beberapa informasi terkait tentang pendaftaran TNI ya. Pendaftaran TNI. Oke, betul sekali Mas. Oke, betul, karena mungkin di saat bukan di saat di belakangan ini banyak rekan-rekan kita yang bertanya, tentunya khususnya kita di Kodim, Pak, ada nggak sih pendaftaran TNI, ada nggak sih pendaftaran TNI? Dan mungkin juga sebagian masyarakat umum itu sedikit yang bertanya karena ada mungkin di media sosial segala macam, itu salah satunya adalah pendaftaran mahasiswa Unhad. Nah, mungkin Mbak Yus sebagai anggota pers bisa menyampaikan apa sih penerimaan tentang Akademi TNI dan juga Unhad itu ada perbedaan nggak sih Mbak? Kalau Kadet Unhan ya Mas ya, Ya. itu sekarang sudah berjalan ya, Oke. sudah tes, mungkin sudah pengumumannya baru kemarin kayaknya, itu baru tes tahap awal ya. Berarti memang sudah ada. Sudah ada, Oke. dan mungkin kalau rekan-rekan ya, khususnya sahabat Bang Takir podcast ya, atau masyarakat Lamongan, kalau ingin daftar di Kadet Unhan nanti mungkin bisa tahun depan lagi. Oke, berarti pendaftaran setahun sekali ya? Iya, betul sekali. Dan sekarang yang sedang dibuka ini Akademi TNI. Akademi TNI. Ya, jadi namanya sekarang bukan Akmil lagi Mas, Bukan jadi Akmil, Akademi TNI. Jadi di dalamnya itu ada tiga matra, darat, laut, udara jadi satu gitu Mas. Oke. Untuk pembukaannya itu Akademi TNI sekarang sudah dibuka dari tanggal 3 Maret sampai tanggal 17 April. Dan sahabat Bang Takir. Ya. Ulangi Mbak Yus, tanggal berapa? Tanggal sekarang ini kan sudah dibuka. Oke. Tanggal 3 Maret sampai dengan 17 April ya, April. 17 April. Dan untuk validasinya terakhir itu tanggal 17 April. Berarti sekarang tinggal beberapa hari lagi, ya. Sekarang sudah tanggal 14. Jadi sisa waktu 3 hari lagi sahabat Bang Takir yang memang punya keinginan dan dirasa cukup mampu dalam arti jasmani dan segala macam, siapan fisik, monggo. Ada sisa waktu 3 hari lagi Mbak Yus ya untuk. Dan kalau masih bertanya-tanya bingung kenapa kok Akademi TNI gitu ya. Dan pendaftarannya di mana nanti untuk validasinya itu ya. Oke. Untuk sobat Bang Takir, untuk validasinya kalau sudah daftar online ya, nanti kan yang menentukan kalian ada di darat, laut, udara nanti kan melihat hasil tesnya ya Mas. Jadi kita tidak bisa menentukan, oh saya harus masuk Akademi Angkatan Laut gitu kalau dulu ya. Kayaknya nggak bisa deh, kayaknya lah ya. Itu nanti bisa langsung ya datang aja ke Agenrem 084, ini khusus wilayah Surabaya dulu ya. Agenrem 084 Baskara Jaya, Lantama 5 Surabaya, dan Lanut Muljono itu di Sidoarjo. Kalau untuk daerah Pensen Linda, Malang, itu ada di Agenrem 083 Baladika Jaya, Lanal Malang, dan Lanut Abdul Rahman Saleh ya di Singosari. Dan juga memang kalau seandainya mungkin masih bingung bagaimana cara mendaftarnya, saya rasa sekarang anak-anak muda zaman sekarang sudah luar biasa, main gadgetnya sudah luar biasa, media sosialnya bisa langsung diakses di, kalau tidak salah ada www.rekrut.tni kalau tidak salah, itu bisa diakses di sana. Apa aja nanti yang disiapkan, yang jelas fisik dan mental juga tetap disiapkan selain itu Mbak Yus. Nanti bisa juga kalau emang belum paham betul, nanti bisa datang ke Stafes, nanti akan kami pandu cara pendaftarannya. Gitu. Udah enak sekarang, sudah ada yang bimbing, sudah ada yang mengarahkan, tinggal kemauan untuk sahabat Bang Takir yang mungkin generasi muda sekarang tinggal mau atau tidak, semuanya sudah dibuka. Nah, kemudian ini Mbak Yus, syarat-syaratnya ini apa aja sih Mbak Yus?
Kalau syarat sih sebenarnya sama hampir aja sama, ya? cuma bedanya itu di materi, Mas. Oke. Nah, apa yang membedakan materi dulu dengan sekarang, Pak Yus? Hampir sama sih Ya, ya. Informasi ini untuk Akademi TNI kalau dulu kan per matra, Mas. ya betul, per Nah, matra. jadi mungkin ini bedanya cuma dijadikan satu sama yang lama-lama itu kan per Oke. matra gitu aja. Untuk materinya itu yang pertama nanti psikologi, kesehatan itu meliputi ya pemeriksaan kesehatan luar, dalam Oke. gitu ya. Kemudian postur serta kesehatan jiwa gitu. Kemudian tes kompetensi dasar TKD atau SKD. Kalau di polisi itu kan juga Ya, ada ya. SKD juga ya. Betul. Kemudian jasmani lari 12 menit, pull up, sit up, salteran dan renang 25 meter. Kalau di Bintara kan 50 meter. Ya. Ini 25 meter mungkin karena gabungan tadi itu, Mas ya. Oke, jadi lebih pendek jaraknya. Lebih pendek. Kemudian dilanjutkan dengan litpes tertulis dan wawancara dan yang terakhir administrasi. Tapi dengar-dengar ini Mas, tes pertama ini akan dilakukan terlebih dahulu tes TKD. Oke. Tes IQ gitu. IQ. Ya, betul sekali. Jadi mungkin sebenarnya sistem tes itu hampir sama, hanya ada beberapa poin yang karena mungkin sekarang sebutannya menjadi Akademi TNI, jadi bisa saja itu dipadatkan atau mungkin harus ditambahkan beberapa faktor gitu Mbak Is ya. Nah, kemudian yang bikin saya menarik adalah adanya penerimaan mahasiswa Unhan. Nah, itu sebenarnya statusnya seperti apa sih Mbak Is, mahasiswa Unhan itu? Jadi Akademi TNI sama Kadet Unhan Ya, itu ya, Kadet Unhan. itu sebenarnya sama-sama kayak mahasiswa. Mahasiswa. Tapi kalau Akademi TNI itu kan udah melalui sama-sama tes sih Mas ya. Ya, betul, tapi kan perbedaannya kalau udah Akademi TNI lulus statusnya, udah langsung dilatih ya, sebagai seorang TNI. Gitu. Betul sekali. Tapi kalau Unhan itu sama-sama mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan atau Unhan, perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan dari bidang pertahanan dan bela negara. Jadi Unhan itu didirikan oleh bidang pertahanan dan bela negara gitu. Artinya pada saat pendidikan juga mungkin sama, mereka juga pakai loreng gitu. Ya. Pakai loreng. Tapi mereka belum disebut, istilahnya begini, mereka belum disebut tentara. Gitu. Betul sekali. Karena memang selesai dari pendidikan, kalau saya tahu sih, selesai pendidikan itu ketika dia ingin menjadi tentara harus ada beberapa seleksi kembali, kemudian harus mengikuti seleksi ahli golongan kalau tidak salah. Sekali, ya. Itu yang membuat nanti dia bisa masuk jadi. Artinya selesai di Unhan itu tidak harus menjadi tentara gitu Mbak Yus. Betul. Masih bisa di bidang lain gitu. Kalau Akademi TNI kan udah pasti masih tentara pasti. gitu. Nah, kemudian Mbak Yus, ketika penerimaan kalau bulan ini penerimaan apa Mbak Yus? Yang ada ataupun bulan depan. Selain Akademi TNI itu ada pembukaan Bintara PK. Bintara PK yang sedang berjalan ini berarti. Sedang berjalan sekarang, masih proses pendaftaran online. Untuk validasinya itu masih tanggal 20 Mei sampai dengan 13 Juni kalau nggak salah. Sampai Juni, artinya masih ada kesempatan terbuka lebar buat sahabat Bang Takir yang mempunyai putra-putri yang berprestasi dan segala macam untuk bisa didaftarkan di Bintara TNI, Bintara PK TNI. Nah, sahabat Bang Takir juga apabila mungkin kesulitan mengakses pendaftaran dan segala macam, bisa langsung datang ke staf personalia di Kodim 0812 Lamongan. Nah, setelah Bintara PK ini, kedepannya habis Bintara PK biasanya ada pendaftaran ada Tamtama gelombang 2. Kemarin itu kan sudah habis gelombang 1 ya. Yang penerimaan banyak sekali itu kemarin. Itu sekitar 1.401 kalau nggak salah itu. Dan ini kayaknya juga butuh banyak lagi kayaknya. Luar kan biasa. Ada banyak pembentukan batalion. Ya, ada pembentukan batalion banyak, jadi kesempatannya amat sangat terbuka lebar. Iya, betul sekali Mas. Itu kalau pendaftaran Tamtama itu online-nya dari tanggal 20 Maret sampai dengan 13 Juli. Dicatat sahabat Bang Takir, 20 Maret sampai 13 Juli. Maret, April, Mei, Juni, hampir 5 bulan. Masih lama ya. Masih untuk lama sekali. Validasinya tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Juli. Masih panjang sekali waktunya. Bintara tadi itu Mas, kalau Bintara tadi itu untuk pembukaan pendidikan itu kan tanggal 14 Juli. 14 Juli. Jadi masih
Ya, masih bisa lah kalau ya, daftar 2 kan ya. Iya. Artinya memang sedikit mungkin tips dari saya dalam arti ketika Anda sudah ingin mempersiapkan diri untuk mendaftar juga banyak hal yang harus disiapkan terutama fisik, kemudian jasmani itu adalah hal-hal yang kelihatan gitu loh dan harus dilatih gitu Pak. Dan itu nggak bisa instan juga Mas. Betul, nggak bisa langsung tiba-tiba, wah saya pasti kuat, nggak bisa. Harus ada persiapan matang. Nah, Mbak Yi sendiri nih, sebagai pelatih fisik, sebagai pelatih jas, sebagai orang personal, ada nggak sih tips untuk sahabat Bang Takir agar bukan mudah, kalau mudah dan tidak itu tentu itu sudah jalannya, agar dapat paling tidak mampu untuk mengikuti tes di TNI, mau akademi mau Bintara Tamtama. Oke. Jadi persiapan fisik itu tidak bisa instan ya. Paling sedikit itu 3 bulan. 3 bulan itu aja masih kalau emang punya niat ya, dasarnya punya niat. Itu dari kelas 3 SMA itu harusnya sudah bimbel ya. Dan gimana ya? Kodim sendiri ada pembinaan juga sih Mas. Oke, nanti kalau mungkin mau bertanya-tanya langsung bisa datang saja sama nanti diarahkan juga. Langsung ke Mbak Yus juga bisa, langsung ke staf personalnya juga bisa. Dan kalau anak-anak sekarang kan mungkin kalau yang belum mengetahui ya, dia asal lari aja gitu, terus asal restock kan nggak tahu restocknya teknik yang betul ya, tekniknya apa? Nanti dihitung atau enggak, push up-nya, renangnya kan kalau angkatan darat khususnya itu renang itu yang bagus gaya dada ya gaya kata itu ya. Terus itu jaraknya itu 50 meter. Untuk pull up yang benar itu harusnya tangannya lurus baru dihitung. Itu saya lihat, saya perhatikan anak-anak itu yang pada latihan di Gajah Mada itu ya, yang mungkin pembinaan sendiri gitu ya. Itu tuh tangannya nggak pada lurus, jadi ya nggak lurus itu, cuma setengah-setengah itu percuma, itu nggak dihitung. Ya. Kemudian untuk lari dia hanya sebatas ketahanan aja, lari seenaknya aja. Padahal di situ harus kalau untuk endurance segala macam mereka tidak berpikir sampai sana. Asal kuat gitu saja mungkin tidak tahu tanya. Padahal pada saat tes itu sebenarnya hanya 12 menit yang dibutuhkan, tapi dengan jarak yang sangat maksimal. Betul gitu. Sekali. Nah, artinya pada saat kita mempersiapkan diri itu tidak hanya fisik yang disiapkan, tapi juga mental. Karena sesuatu hal, ketika kita ingin melamar sesuatu, kita ingin memperoleh sesuatu itu pasti ada resiko enak dan enaknya. Betul sekali. Kalau seandainya masuk, kita pasti ya oke bangga. Tapi kalau tidak masuk juga, nah artinya mental kita juga harus ditata. Gitu. Nah, jadi sahabat Bang Tahir, kalau menurut saya juga sedikit pendapat dari saya, mental itu juga harus disiapkan. Nah, itulah gunanya kita bersosialisasi dengan mungkin orang-orang yang sudah paham. Ya misalnya Mbak Yusmita di Staff Pers. Jangan sungkan berkat sahabat Bang Takir itu Mbak Yus ya. Iya betul. Dan untuk kesehatan juga Mas ini ya. Untuk kesehatan itu harus benar-benar dijaga gitu ya. Kayak jangan menyepelekan gigi berlubang. Betul. Itu tetap nggak bisa. Tidur larut malam. Betul. Untuk menjaga pola hidup gitu ya. Pola hidup. Terus tidak boleh berkacamata. Kemudian yang cowok yang khususnya yang cowok tidak boleh bertindik. Kalau cewek kan harusnya tindiknya kan satu. Itu nggak boleh 2 gitu. Kalau ada yang khusus itu ya, itu di daerah mana itu? Kalau seingat saya dulu zamannya zamannya Pak Andika di wilayah Kalimantan dan sekitarnya itu boleh bertato tapi asalkan tato adat. Artinya tato adat itu dikerjakan pada saat dia masih kecil gitu. Dan juga ada biasanya tindik-tindik adat itu ada gitu kan. Tidak tahu kalau sekarang. Nah, kalau dulu ada sekitar tahun 2019 atau 2020 itu ada. Oh iya Mas, lupa. Dan satu lagi. Oke. Untuk pendaftaran TNI ya, diperhatikan tidak dipungut biaya sepeser pun. Ini yang paling penting. Yang kadang-kadang orang itu ragu mau jadi TNI itu, Pak, nggak mau, nanti biayanya gini. Nah, ini diperjelas lagi Mbak Is, bahwa perekrutan TNI Angkatan Darat itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Artinya buat sahabat Bang Takir yang ada iming-iming, Pak saya bisa masuk anak Bapak dengan uang sekian-sekian, jangan dipercaya. Betul itu sekali. Hanya omong kosong. Artinya ya itu omong kosong karena sekarang sudah semuanya serba terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Artinya orang tua juga bisa melihat hasil gitu Mbak ya. Iya betul. Dan pengalaman yang kemarin itu Mas,
kalau waktu saat pendaftaran itu ya, kan ada yang gagal ini kayak contohnya gagal di jasmani. Di situ ada suratnya, Mas. Betul. Diketahui. Jadi bahwasanya anak ini gagal alasannya apa? Kayak lari kurang berapa meter gitu. Jadi kan udah jelas detail gitu loh ya. Jadi nggak ada yang tipu-tipu lagi gitu. Jadi sudah sangat detail, sudah sangat terbuka. Jadi sekali lagi jangan takut buat seluruh orang tua, seluruh sahabat Bang Takir yang punya rekan, adik, saudara, jika berminat masuk menjadi anggota TNI, monggo langsung pendaftaran, bisa tanya ke Stapes dan juga Kodim 0812 Lamongan. Nah, terakhir sebelum kita menutup pembicaraan kita pada pagi hari ini, pesan dari seorang Sersan Kepala Yusmita kepada sahabat Bang Takir ataupun juga generasi muda yang ingin atau berminat untuk menjadi anggota TNI. Oke, untuk generasi muda khususnya di wilayah Kabupaten Lamongan ya dan Sobat Bang Takir, kalian masih muda, ayo tetap semangat raih cita-citamu setinggi mungkin. Kalau gagal bangkit lagi, jangan pantang mundur ya, pantang mundur, pantang menyerah. Oke. Dan jangan lupa selalu berdoa. Itu juga yang sangat penting. Jadi artinya selain berusaha, kita juga harus berikhtiar gitu Mbak Yus. Betul sekali Mas. Oke, terima kasih Mbak Yus obrolan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan membuka dari pandangan sahabat Bang Takir sehingga tidak ragu lagi apabila ingin menjadi bagian dari keluarga besar anggota TNI. Oke, sahabat Bang Takir, demikianlah tadi podcast kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu di lain waktu dan kesempatan yang berbeda. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi sahabat Bang Takir dimanapun Anda berada. Saya Sersan 2 Budi Ajusta Kurniawan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Takir, tanggap hingga.